Kali ini saya akan ngebahas satu sosok yang sering banget diremehin. Padahal kalau ditarik benangnya, hidupnya itu luar biasa dalam dan tragis dengan cara yang kalem. Yang saya omongin ini adalah Maester Aemon Targaryen. Bukan naga, bukan raja, bukan penakluk, tapi justru salah satu Targaryen paling kuat secara batin yang pernah ada. Maester Aemon itu lahir dengan nama Aemon Targaryen, anak ketiga dari Raja Maekar Targaryen dan Lady Lyanna Dane. Dari sejak dia lahir aja sebenarnya Aemon udah punya tiket emas buat hidup mewah, dekat dengan Iron Throne, dekat dengan kekuasaan. Tapi lucunya, dunia malah mengingat dia sebagai kakek renta di Castle Black. Dan itu juga bukan sebagai pangeran berdarah naga. Bahkan di Seven Kingdoms, banyak yang lupa kalau di balik jubah hitam itu mengalir darah Targaryen murni. Bayangin, saat A Song of Ice and Fire dimulai, Aemon itu udah berusia sekitar 100 tahun. Rambutnya habis, badannya ringkih, matanya buta dan putih susu. Lehernya kurus banget, hampir kayak tinggal tulang. Tapi jangan salah, meskipun tubuhnya rapuh, pikirannya masih setajam pisau. Pendengarannya masih tajam. Cara bicaranya pelan, tapi setiap kata yang keluar bikin orang berhenti ngomong dan dengerin. Dari kecil, Aemon itu anak yang cerdas dan pendiam. Tipe anak kutu buku, bukan yang suka pamer pedang atau berisik di halaman istana. Tapi justru disitulah bedanya. Dia mikir jauh ke depan, dan hubungan paling menarik di masa kecilnya itu dengan adiknya, yaitu Aegon alias Egg. Dua bersaudara ini sering banget berhayal soal telur naga mereka yang bakal menetas, ngebayangin diri mereka jadi Dragon Raider sejati. Dan ya, disinilah kita dapat satu detail kecil tapi penting. Aemon lah yang ngasih julukan Egg kepada Aegon. Julukan yang kelak dikenal seluruh penggemar kisah petualangan Dang dan Egg. Mereka juga sering main perang-perangan di atas meja Maester Melakin, ngerangkai ulang Battle of the Red Grassfield pakai tentara mainan yang dicat. Ini bukan sekadar mainan, ini cara dua anak Targaryen yang memahami sejarah dan takdir mereka. Tapi hidup Aemon mulai berbelok tajam saat kakeknya, yaitu Raja Daeron kedua, mulai mikir tentang politik. Daeron punya terlalu banyak anak, terlalu banyak cucu, terlalu banyak potensi konflik atas suksesi. Dan di Westeros, terlalu banyak pewaris itu bukan berkah, tapi merupakan bom waktu. Jadi Aemon, yang saat itu masih bocah, dikirim ke Citadel. Umurnya baru sekitar 9 atau 10 tahun. Maekar, ayahnya, ya jelaslah keberatan, tapi suara raja lebih keras. Di Citadel, Aemon tumbuh bukan sebagai pangeran, tapi sebagai murid. Belajar, membaca, hingga menempa pikirannya. Saat Dang dan Egg mampir ke Old Town setelah The Great Spring Sickness, Aemon udah jadi maester muda. Dia ngukur tinggi badan Dang dengan santai, dan bahkan ngasih Egg seekor begal bernama Maester. Momen kecil, tapi hangat, dan nunjukin kalau hubungan kakak adik ini nggak pernah benar-benar putus. Aemon menyelesaikan studinya dengan cepat, umur 19 tahun. Dia udah resmi jadi maester. Cepet banget. Dia sempat mengabdi di satu lordling, lalu dipanggil kembali ke court saat Maekar naik tahta. Tapi Aemon menolak duduk di Small Council. Bukan karena sombong, tapi karena dia nggak mau menggusur Grand Maester. Jadi, dia memilih ke Dragonstone, melayani kakaknya, yaitu Prince Daeron the Drunken, sampai Daeron mati karena penyakit cacar. Lalu datang tahun 233 after Conquest. Raja Maekar mati dalam Peak Uprising. The Great Council dipanggil, dan disinilah momen paling penting dalam hidup Aemon terjadi. Beberapa lord nganggep Aegon terlalu rakyat jelata, setengah petani katanya. Dan tiba-tiba, nama Aemon muncul. Ada ide buat melepaskan sumpahnya sebagai maester dan menjadikannya raja. Dan lalu Maester Aemon menolak, tanpa drama, tanpa pidato panjang, dia memilih setia pada sumpahnya. Dia menyerahkan mahkota pada adiknya, lalu Aegon kelima pun akhirnya naik tahta. Dan sejak saat itu, Aemon bukan lagi pangeran potensial, dia jadi Uncle Maester. Tapi Aemon belum selesai mengorbankan dirinya. Dia sadar, selama dia hidup dan punya darah raja, dia bisa jadi alat politik, bisa dipakai untuk menjatuhkan Aegon. Jadi dia memilih pergi ke The Wall, bergabung dengan Night's Watch. Bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Karena dia harus melindungi adik yang paling ia cintai dalam hidupnya. Aegon bahkan ngasih honor guard, mengosongkan penjara untuk menemani Aemon mengambil sumpah.
Di antara mereka ada Brandon Rivers alias Bloodraven. Sir Duncan the Tall ikut mengantar mereka dengan menaiki kapal yang bernama The Golden Dragon ke Eastwatch by the Sea. Ini bukan perjalanan kehormatan, ini pengasingan secara sukarela. Di The Wall, Aemon hidup dalam kesunyian. Dia menjalani sumpahnya dengan penuh kesadaran. Dan lucunya, dia bilang sumpahnya diuji 3 kali. Saat kecil, saat dewasa ketika ditawari mahkota, dan saat tua. Yang berat justru yang terakhir. Saat House Targaryen hancur di Robert Rebellion, saat keluarganya mati, terbunuh, dan diasingkan. Dan dia cuma bisa mendengar kabarnya dari jauh. Masuk ke novel A Game of Thrones, kita bisa lihat Aemon di Castle Black. Dia ada saat Tyrion datang ke The Wall, dan kalimatnya ke Tyrion itu ikonik. A giant come among us. Itu bikin Tyrion terdiam, karena Aemon melihat bukan tubuh, tapi pikirannya. Hubungannya dengan Jon Snow itu dalam banget. Dia ngebantu Jon, ngebimbing Sam, bahkan ikut menyelamatkan Sam dari latihan brutal Sir Alliser Thorne. Dia tahu siapa yang kuat secara fisik dan siapa yang kuat secara jiwa. Saat Jon hampir membelot karena keluarganya dalam bahaya, Aemon menasihatinya dengan suara pengalaman. Dia tahu persis rasa itu. Dia pernah ada di posisi yang sama, dan dia memilih sumpah, bukan darah. Di novel A Storm of Swords, meskipun buta, tangannya tetap stabil saat mengobati Jon. Dia percaya laporan soal Tense. Dia kirim Raven ke seluruh penjuru, bahkan nyaranin trik pasukan jerami buat bikin musuh takut. Strategi sederhana, tapi efektif. Setelah pertempuran, hanya Aemon yang boleh menemui Mance Rayder. Dia ragu soal klaim Azor Ahai, dan dia juga membantu pemilihan Lord Commander berikutnya, dan Jon Snow lah yang terpilih saat itu. Di novel A Feast for Crows, Aemon makin rapuh, tapi pikirannya justru makin terang. Dia juga tahu bahaya dari sosok Melisandre, dan akhirnya dia setuju pergi ke Old Town dan membawa bayi Mance Rayder. Tapi perjalanan laut itu kejam. Di Braavos, dia hampir mati. Mimpinya kembali ke masa muda, ke sosok Egg, dan akhirnya balik ke Old Town. Saat dia dengar soal Daenerys dan naga-naganya, hatinya menyala lagi. Dia sadar Prince itu netral gender. Dia yakin Dany adalah pangeran yang dijanjikan. Tapi tubuhnya sudah terlalu lemah, ini ujian keempat sumpahnya, dan mungkin yang terakhir. Aemon mati dalam keadaan sedang tertidur. Umurnya 102 tahun saat meninggal dunia. Disimpan dalam cash room karena tak bisa dikremasi. Di pemakamannya, orang minum, bercinta, dan merayakan hidupnya. Dan itu sangat indah. Karena Aemon bukan hidup untuk berkuasa, tapi untuk tetap setia. Warisan terakhirnya, Jade Compendium, kalimat kill the boy and let the man be born, dan pengaruhnya ke Jon Snow, ke Sam, dan ke sejarah. Maester Aemon bukan raja, tapi kalau kita ngomong soal kehormatan, pengorbanan, dan kekuatan sejati, mungkin dialah Targaryen paling kuat dari semuanya.